Hai guys, jadi aku kali ini mau cerita pengalamanku pakai Google Pixel 7 Pro ini sebagai daily driver kurang lebih udah 2 tahunan ya. Nah, disclaimer dulu nih guys, aku tuh belum bisa disebut sebagai tech reviewer ya. Ya karena kalau yang namanya tech reviewer itu kan membandingkan antara satu device dengan yang lain gitu ya. Sementara aku ya cuman review device-device yang aku punya, yang aku beli dan aku pakai gitu. So, mungkin tahapnya baru tech enthusiast gitu ya. Belum sampai kepada tahapan tech reviewer yang bisa membandingkan antara satu device dengan yang lainnya gitu. So, sering banget buat teman-teman yang nanya kalau misalnya diminta untuk komparasi antara tablet ini atau iPad ini dengan yang lain gimana Bang? Aku belum bisa jawab ya, sejujurnya karena aku nggak punya device pembandingnya. Jadi ya, aku cuma bisa ceritain pengalaman pakai iPad ataupun HP yang aku pakai. Nah, biar bisa jadi tech reviewer beneran, boleh tuh dibantu subscribe, likes, and comment dari video-video aku ya. Biar kebantu dikit lah. 1000 aja nggak nyampe-nyampe guys. Oke, lanjut ya. Ngomongin soal Google Pixel, kayaknya cuman Pixel fanboy ya yang bisa pakai HP-nya Google itu lebih dari setahun. Ya karena memang banyak hal-hal yang perlu dikompromi dari Google Pixel ini. Oke, jadi aku tuh memang pemakai Google Pixel ya. Sejak zamannya Google Pixel 2 XL, HP ini aku pakai kurang lebih 4 tahun ya. Cukup lama bertahan di Google Pixel 2 XL ini. Ya karena memang waktu itu gap antara kamera Google Pixel ini dengan Android yang lain atau bahkan iPhone cukup jauh ya. Terutama waktu itu dia udah pakai night mode ya, sementara yang lain belum pada kenal yang namanya night mode. Itu mind blowing banget sih. Nah, kemudian waktu itu cukup hype ketika pakai Pixel 6 ini. Mereka pakai chipset sendiri yaitu Google Tensor One. Langsung aku beli karena pengen ngerasain chipsetnya Google yang tentunya harus optimize untuk HP-nya Google gitu ya. Tapi ternyata kurang puas. Ini cuma pakai setahun aja deh. Kurang puasnya karena ya aku agak nyesel sih kenapa nggak beli yang Pro karena nggak dapat lensa telenya gitu kan. Memang masih banyak errornya lah, banyak masalahnya, banyak terutama overheatnya gitu ya, itu yang kerasa banget. Nah setelah itu aku langsung ganti ke Google Pixel 7 Pro. Begitu keluar aku ambil yang Pro 256 GB. Ekspektasinya tinggi ya, karena dari reviewer luar itu kan bilang, wah sekarang udah adem, udah nggak ada problem overheat lagi, kameranya juga lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata korban marketing guys. Jadi kalau dipakai di Indonesia ya tetap panas-panas aja, terutama kalau kamu lagi di luar gitu ya, terpapar sinar matahari langsung, terus kamu pakai buat merekam 4K, itu udah pasti cepet banget panasnya. Tapi buat Pixel fanboy seperti aku ya, permasalahan gitu ya nggak masalah ya, sesuatu yang aku harus berdamai dengannya. Makanya aku tetap pakai Google Pixel sejak 2 XL sampai dengan Google Pixel 7 Pro ini. Jadi kurang lebih udah 7 tahun lah pakai Google Pixel ya. Dan so far aku masih belum ingin beralih ke Samsung lagi ataupun ke iPhone gitu ya. Masih nyaman-nyaman aja, masih happy-happy aja sebagai Pixel fanboy. Oke, ngomongin pengalaman pemakaian, baiknya kita mulai dari yang kasat mata dulu ya, yaitu soal desain sama build quality. Pixel 7 Pro ini bentuk dan warnanya aku suka banget. Cakep, elegan, dan nampak premium gitu. By the way, ini varian Hazel ya. Desain frame aluminium dengan finishing chrome emas yang kinclong ini makin terasa premium gitu. Dan tentunya desain visor kameranya nih loh, bikin beda dengan flagship yang lain. Meskipun ukurannya 6,7 inch dengan ketebalannya 0,89 cm dan beratnya sekitar 212 gram gitu ya. Tapi kalau tanpa casing, rasanya itu masih slim dan pas di genggaman. Tapi ya bos, licinnya bos, minta ampun, horor. Kayak chance buat jatuhnya itu 90% gitu. Jadi aku selama ini 100% wajib selalu pakai casing sih. Nah kalau dipakein casing kayak begini sih, berasa genggamannya kerasa besar ya. But it's okay, terkompensasi dengan desainnya yang unik dan cukup eye-catching. Setelah 2 tahun pemakaian, aku merasa desainnya ini masih terlihat fresh dan keren ya, kalau di-compare dengan HP-HP keluaran 2024 sekalipun. Bodi kaca belakangnya ternyata ada retak-retak rambut gitu, mungkin efek dari beberapa kali jatuh ya, karena aku pakainya juga agak-agak ngawur sih, nggak hati-hati gitu. Nah kalau udah jatuh cinta sama fisiknya, biasanya yang lain-lain mengikuti ya. Pengalaman sehari-hari aku pakai Pixel 7 Pro ini sih lancar banget ya. UI-nya terasa smooth, buka tutup aplikasi lancar, nggak pernah hang. So sudah selayaknya pengalaman pakai handphone flagship ya, seperti HP-HP flagship lainnya. Apalagi daily usage aku ya normal-normal aja ya, semacam buat komunikasi telepon, WA, email, sosmed, YouTube, browsing, Spotify, ya gitu-gitu aja sih. Daily task-nya sih ringan ya, tapi frekuensinya tinggi atau lama gitu ya. Kayak WA itu nonstop seharian ya, karena buat koordinasi kantor ya. Kalau 1000 WA per hari aja udah pasti ada tuh. Jadi performa baterainya kayaknya nggak cukup sih buat seharian di Google Pixel 7 Pro gue ini. Tapi soal baterai itu aku tipe yang bentar-bentar colok. Jadi nggak masalah sih. Singkatnya, aku tuh nggak pernah confidence ya kalau ngebawa HP ini tanpa ngecas di mobil ataupun bepergian tanpa bawa charger ataupun power bank. Itu jadi barang yang wajib gitu.
Nah, terus apa sih yang bikin beda di everyday use dari Google Pixel ini? Yaitu soal smooth Android experience-nya itu, Bro. Aku sebelumnya udah pernah ngerasain pakai One UI-nya Samsung, pakai MIUI-nya Xiaomi, ColorOS-nya Realme, dan pakai iOS di iPhone sama iPad. Aku ngerasa kalau racikan Google Pixel itu pas. Maksudnya gini, soal fitur pasti kalah sama Samsung gitu ya. Soal kustomisasi pasti kalah sama Realme, Xiaomi, atau Samsung gitu ya. Karena mereka punya theme store biasanya. Tapi racikan di Google itu pas, smart tapi simple gitu. Clean tapi nggak ngebosenin. User friendly kayak iPhone, tapi juga canggih karena smart feature-nya itu terintegrasi dengan baik di fungsi-fungsi utama. Jadi bukan fitur standalone yang entah kapan kita akan pakainya. Selain jaminan dapat Android update yang paling duluan, pakai Pixel itu terasa aman dan fresh karena software-nya selalu diupdate ya. Jadi setiap kuartal untuk HP-HP yang lama ini masih kebagian fitur yang baru lewat Pixel Feature Drop. So meskipun HP ini udah berumur 2 tahun, tapi buat aku masih terasa fresh karena dia selalu ke-update software-nya dan selalu dapat fitur-fitur yang baru, nggak ketinggalan zaman gitu. Misal kalau sekarang kan HP-HP heboh pakai fitur tambahan AI gitu ya. Dan di Google Pixel 7 Pro ini juga masih kebagian macam-macam fitur AI tambahan. Mulai dari Magic Eraser dan fitur-fitur canggih di kamera, kemudian Circle to Search sampai dengan integrasi Gemini ke dalam asisten. Dan termasuk juga Gemini Live-nya yang asik buat teman ngobrol topik-topik trivial gitu ya, atau pertanyaan umum gitu. Selain update feature, dia juga mendapatkan security patch tiap bulannya. Jadi ya berasa aman aja dari ancaman malware dan aplikasi-aplikasi yang nakal gitu. Nah, soal user interface-nya ya, kayak Spotlight-nya iPhone, Google Pixel itu juga udah pakai Power Search. Jadi tinggal swipe ke atas gini, kita bisa cari aplikasi atau web search. Praktis banget buat nyari aplikasi daripada scroll-scroll gitu. Misalnya mau cari Spotify ya tinggal ketik S gitu ya. Rasanya tuh cepet dan nyaman. Terus aku juga suka banget dengan discovery page dari Google ini. Cukup update, kemudian kurasi beritanya juga sesuai dengan minat kita. Aku ada satu tips ya buat kalian. Kalau kalian ngerasa terganggu dengan berbagai iklan yang muncul di halaman website pas buka lewat Chrome atau lewat aplikasi, sebenarnya iklan-iklan ini bisa kita blok dengan mengganti DNS-nya ke private DNS. Terus di field DNS-nya ini tinggal kita tulis aja dns.adguard.com. Nah, aku juga suka sama fitur no playing. Ya, ini memang fitur penting nggak penting ya, tapi intuitif sekali. Kadang kita pas lagi di cafe gitu denger lagu enak, nggak tahu judulnya apa, tinggal lihat ke layar aja, udah dikasih tahu tuh judulnya apa. Bahkan ada historinya, jadi kalau pengen denger lagu tadi, kita tinggal lihat aja di historinya, terus diklik, nyambung ke Spotify. Fitur gesture backtap yang bisa di custom itu bahkan bisa sampai ke dalam aplikasi ya. Ini bisa di setting bahkan sampai langsung ke WA group misalnya. Tapi biasanya aku pakai buat akses ke asisten Gemini sih, jadi praktis gitu. Terus aku nggak tahu ini fiturnya Pixel atau bukan ya. Hanya saja di HP ku tuh bisa ngasih indikasi kalau ini telepon spam, penawaran kartu kredit atau scam itu bisa kedeteksi. Jadi kebantu banget sih kalau ada tulisan spam, aku HP-in aja, nggak pernah aku angkat. Salah satu kekurangan kalau kita beli HP yang nggak resmi itu ya memang beberapa fiturnya tuh kelimitasi ya. Kayak di Google Pixel 7 Pro ini, call screening fitur yang nerima telepon dibantu AI itu belum bisa di Indonesia. Offline live transcribe itu belum bisa pakai bahasa Indonesia. 5G sama VoLTE-nya juga nggak aktif sih. Tapi ya udahlah, minimal Gemini Live-nya udah lancar pakai bahasa Indonesia ya. Udah seneng banget. Lanjut ke fotografi. Ya, memang alasan utama orang-orang buat pilih Pixel itu rata-rata cuma dua aja sih. Software dan kamera. Nah, sebagai pengguna Google Pixel dari zamannya Pixel 2 SL, Pixel 6, dan sekarang Pixel 7 Pro, aku tuh udah terlanjur cinta sama hasil jepretannya ya. Fotonya tuh khas computational fotografinya Pixel. Itu kelihatan dari karakternya yang kontras dan tajam. HDR-nya cenderung underexposed gitu ya, agak gelap, supaya highlight-nya nggak rusak. Tone warnanya itu natural atau less saturated. Ya, buat kebanyakan orang emang ini nggak ready to post ya, lebih ready to post hasil-hasil dari iPhone ataupun dari Samsung. Cuman buat aku karena udah terbiasa ngedit di Lightroom, ini lebih nyaman buat aku untuk mainin lagi tone-nya, mainin lagi highlight-nya tanpa kehilangan detail-detailnya. Aku tuh punya hobi toy fotografi ya, terus aku taruh di Instagram akun Downsize World. Kalau ada waktu boleh ya di follow gitu, nambah-nambah follower. Nah, pakai Pixel ini memang udah memuaskan banget buat hobi itu.
asal jepret aja udah bagus gitu loh. Jadi kita bisa lebih fokus buat nyari angle dan komposisi, bukannya sibuk ngutak-atik setting. Selain buat foto mainan, pasti kepake banget lah buat foto-foto atau rekam video ketika jalan-jalan di weekend. Ya minimal buat upload, pamer makan apa gitu. Google Pixel 7 Pro ini juga udah tahan air ya, jadi sebagai senjata buat ngonten pas liburan itu udah aman banget. Karena kualitas fotonya bagus, IG story-nya juga HD, mantap lah pokoknya. Fitur kameranya seperti unblur, top shot, familiar face itu secara otomatis bekerja di belakang layar gitu ya, untuk ngebantu kita supaya foto yang kita ambil selalu bagus. Ini menurutku AI yang tepat guna sih, daripada AI untuk aneka color enhancer ya. Fitur tambahan semacam long exposure ataupun action mode itu cukup oke sih, meskipun ya hanya dipakai untuk momen-momen tertentu aja ya. Meskipun prosesornya cupu, tapi HP ini buat editing foto video lancar jaya. Mau Lightroom, CapCut, dengan output 4K dan bitrate yang tinggi pun nggak masalah, lancar jaya. Memang masalahnya cuma satu sih, kalau buat rekam video 4K dan foto-foto di outdoor itu memang gampang panas. Apalagi kalau kita lagi rekam video ataupun foto-foto di outdoor, itu kan kita butuh layarnya diterangin gitu ya, supaya kita bisa lihat previewnya. Nah itu makin cepet panas sih. Apalagi kalau kita pakai aplikasi dari third party yang profesional ya, kayak Filmic Pro. Itu nambah makin gampang panas lagi. Tapi buat aku sih, aku udah berdamai ya dengan kondisi itu. Kalau rekam di outdoor ya cukup pakai tambahan berupa fan cooler aja, aman. Tapi kalau di dalam ruangan, terutama ruangan AC ya, aman dan lancar jaya sih. Buktinya hampir semua video YouTube yang ada di channel ini adalah hasil rekaman video dari Google Pixel 7 Pro, dan kualitasnya lumayan bagus kan. Oke, aku emang jarang banget sih ngegame di HP ini. So far yang masih aku pakai game di HP ini ya cuman Age of Empire Mobile ya. Grafisnya yang keren, yang high resolution itu masih bisa dihandle dengan lancar oleh Google Pixel 7 Pro ini. So, untuk main game ini lancar-lancar aja dan aku enjoy. Oke, so kesimpulannya, memakai Google Pixel 7 Pro di tahun 2024 itu buat aku masih terasa up to date ya. Overall pemakaian sehari-harinya masih terasa fluid, smooth, dan nyaman-nyaman aja dipakai. UI-nya masih terasa ringan dan ngebut gitu ya. Terus interface-nya itu user-friendly dan intuitif gitu. Jadi aku sebagai user itu ngerasa enak, mudah, dan nyaman pakai Google Pixel 7 Pro ini. Terus smart fiturnya itu takarannya pas, dan dia tepat guna gitu. Jadi nggak berlebihan, nggak bikin ribet, tapi emang kepake fiturnya. Hardware-nya sejauh ini juga belum ada yang rusak ya. Layarnya itu nggak ada yang green line, nggak ada yang dead pixel, ya masih aman-aman saja. Dan beberapa kali jatuh ya masih aman ya, paling retak-retak rambut aja, karena memang pemakaianku agak ngawur gitu ya. Dan haptic feedback-nya itu masih bulat dan renyah, kayak masih baru gitu. Jadi nggak sember-sember gimana. Jadi ternyata selama 2 tahun pemakaian, meskipun nggak ada garansi resmi di Indonesia ya, ternyata aman-aman saja, nggak ada kerusakan ataupun kendala soal hardware. Aku rencananya masih pakai HP ini ya, sampai minimal sampai dengan tahun depan lah, sampai Google Pixel 10 itu rilis. Karena kabarnya Google akan pindah nih dari yang tadinya fabrikasi chipsetnya di Samsung, akan pindah ke TSMC gitu ya, yang memproduksi chipsetnya si Apple. Jadi kayaknya kualitasnya akan jauh lebih bagus gitu ya daripada yang dibikin oleh Samsung. Ya harapan gue cuman satu aja sih, chipsetnya jadi lebih gacor sama lebih adem. Udah itu aja. Yang lain-lain udah cukup sebenarnya. Tinggal masalah adem sama gacornya chipset ini aja. Biar nggak malu aja di benchmark sama yang lain gitu. Jadi sekali lagi yang namanya Google Pixel ini memang nggak bisa direkomendasikan untuk semua orang ya. Memang orang-orang yang secara sadar aja tahu apa kelebihannya dan tahu apa kekurangannya. Jadi mesti ekspektasinya tuh di manage, nggak bisa mengharap flagship seperti flagship sebenarnya gitu. Karena ada kekurangan-kekurangan yang harus diterima. Jadi memang mesti cukup tabah ya, berdamai dengan kondisi Google Pixel yang chipsetnya cupu dibanding flagship lainnya, dan juga yang kadang lebih gampang overheat dibandingkan flagship lainnya. Oke, itu aja ceritaku soal Google Pixel 7 Pro ini yang sudah jadi daily driver selama kurang lebih 2 tahun. Semoga ya nambah inspirasi atau nambah pengetahuan aja buat kalian. Sharing-sharing pengalaman aja. Thank you for watching and adios.